hari Minggu Paskah yang kedua, tanggal 27 April 2025. Wujud misa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, dari keluarga Yuliana Yusinori Ayang, Bernardus Febrian, untuk arwah Maximus Endarung yang telah dipanggil Tuhan pada tanggal 26 April 2022 yang lalu. Kita berdoa untuk ketenangan, kedamaian, sehat kekal dari arwah Maxi. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boy, Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stefan Lee, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Mohon kelancaran penjualan ruko agar laku dijual dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anus Alicia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Treseni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pandakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dari keluarga Fransiskus di Batu Mas, mohon kesehatan, kesembuhan Rosalina Imbuk, dan kesejahteraan dari Mama Anamurah, Fransiskus Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yusuf Apai, Anggun Anggi Brigita, dan John Kennedy. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S. dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernadilim. Untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Medi Kuching, untuk Ibu Maria Gebeni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Aman Syujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk anak dan cucunya, untuk Yohanes Yanto Ahok, Alvia Yupita, dan kesehatan Jeffrey Diung, Jeffrey Lim di Eropas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Dari keluarga Agustinus, mohon kesehatan Minarni dan juga kelancaran Felicitas mengikuti Olimpiade. Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk Aunty Sylvia Asieser di Kuching, Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan anak cucu. Dari keluarga Bapak Robert Madeng dan Ibu Roswinta Sakti dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Christina Saini dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas. Dari Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Eniki Wijaya dan keluarga di Amerika, dan juga untuk kesehatan Ibu Clara Lim Sian Hua.
dari keluarga Dr. Honggo di Pontianak, dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asodarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, dan juga dari Bapak Liu Sono dan keluarga di Jakarta, dari Bapak Martinus Marono dan keluarga di Sangga, mohon kelancaran urusan tanah, dari Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, dipulihkan kesehatannya, dari Regina Tina Jerome di Kucing, adik ipar Nicholas, adik Patricia dan anaknya Gewin, supaya senantiasa dilindungi Allah Bapa dan malaikat pelindungnya. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah tanggal kedua. Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani dan yang murni, supaya dengan itu kamu tumbuh dan diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kita bertemu di sini berkat iman kita akan kebangkitan Kristus. Setiap hari Minggu adalah perayaan kebangkitan, tetapi terutama pada masa Paskah ini, iman dapat membuat orang mampu berkarya besar. Iman memberi arti hidup kita. Namun iman sendiri sering peka dan mudah hancur berantakan. Maka selalu kita harus menggali lebih dalam lagi dan melalui kesaksian orang lain serta terutama kesaksian hidup Kristus sendiri, berusaha berkembang dan menghayatinya secara lebih mendalam. Hari ini kita seperti para murid seminggu sesudah Paskah, mendapat kunjungan Kristus di tengah-tengah kita. Seperti mereka pun kita dapat tugas untuk menghayati iman atas namanya. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihan, kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, nyalakanlah cahaya-Mu bila mana penderitaan dan cobaan menyuramkan kebahagiaan hidup kami, serta bangkitkanlah harapan baru dengan sabda Yesus yang telah bangkit jaya dan yang oleh Roh-Nya menguasai diri kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Umat baru di Yerusalem itu bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, serta mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan salah satu dari mereka hanya menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren: bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Hendaklah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Hendaklah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Hendaklah orang yang takwa berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didesak-desak sampai terjatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhanlah kekuatan dan pelindungku, Dialah kemenanganku. Suara gembira dan sorak-sorai terdengar di perkemahan para pemenang. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Batu yang dibuang para tukang bangunan telah menjadi batu sendi. Karya Tuhanlah itu sangat mengagumkan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Pembacaan dari kitab Wahyu Yohanes. Aku Yohanes, saudara dan sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat kau tulis dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh gereja yang ada di Asia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa putra manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Yesus bersabda, hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah karena takut akan orang. Yahudi, lagi pula hari sudah malam. Maka pintu-pintu rumah dikunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampunan. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." 8 hari sesudah murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya kamu berkat iman memperoleh hidup demi namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seminggu kemudian Yesus datang lagi. Yesus yang telah terlepas dari ikatan-ikatan duniawi menampakkan diri kepada para murid. Berkat Roh-Nya ia menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan kepada mereka. Hal mana selanjutnya harus disampaikan kepada orang lain. Bagi Yohanes, kepicikan iman Thomas merupakan kesempatan untuk membawa sidang pembaca ke puncak pewartaannya. Atas sabda para rasul serta penerus Roh Kudus, setiap orang diajak mengambil sikap pribadi mengenai iman. Para saksi mata pun harus berlaku sedemikian. Selanjutnya, setiap orang Kristen yang hidup di dalam gereja diilhami oleh Roh agar dapat memahami peristiwa hidup Yesus. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kita bergembira karena Kristus yang telah bangkit hadir di tengah-tengah kita. Dalam suasana gembira ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi umat kita, ya Bapa, doronglah umat kami agar memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Paskah Kristus kepada dunia yang mendambakan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon. Bagi bangsa yang sedang membangunnya Bapa, semoga kemenangan Kristus Putramu atas menumbuhkan gairah dalam hati seluruh bangsa, sehingga mereka tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Bagi mereka yang putus asa dan pesimis, ya Bapa, bimbinglah mereka yang putus asa dan pesimistis agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah hidup, wafat, dan bangkit bagi mereka juga.
Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan perjalanan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk seluruh orang yang sakit yang kami doakan dan memohon doa agar Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, dan juga selamatkanlah orang yang telah meninggal, terutama untuk Maksi Daru dan juga semua orang yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Yesus Putramu telah bersabda, berbahagialah mereka yang tak melihat namun percaya juga. Kami pun belum pernah melihat Yesus, tetapi kami mau percaya kepadanya sekarang dan selama-lamanya. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, jadikanlah roti anggur ini tanda keselamatan kami, dan anugerahkanlah kami harapan akan hidup berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Putramu, karena Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan mempelai umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Veronica Osinori, Maximus Endarung, dan juga Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini. Kehadirat-Mu perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang. Dalam kerahiman-Mu terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus telah hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuankan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan terhadap seteru yang curang, lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Ulurkanlah tanganmu dan lihatlah bekas paku, jangan sangsi lagi tetapi percayalah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Kuasa, semoga rahmat sakramen Paskah yang telah Kau curahkan dalam kami dan kami terima tetap meresap dalam hati kami serta kami hayati dalam hidup sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selimpah berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan dan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih.